Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna munkirina lil ba'tsi, orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, mereka tidak percaya kepada hari berbangkit. Nanti orang kalau sudah meninggal masuk ke dalam kubur, suatu saat nanti hari berbangkit, yaumul ba'tsi, itu dihidupkan lagi oleh Allah. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada hari berbangkit. A inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami nanti dikembalikan kepada keadaan semula? Kita dulu sebelum hidup di dunia ini pernah hidup di alam rahim. Berapa lama? 9 bulan. Melalui ayah dan ibu kita, pernikahan, maka Allah ciptakan kita berasal dari nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging, lalu berubah menjadi izam, tulang, lalu tulang dibungkus dengan daging, ditiupkan ruh. Setelah 120 hari dalam rahim ibu kita, hidup kita itu, Allahu Akbar. Lalu lahirlah waktu dulu kita masih kecil, kita dilahirkan oleh ibu kita. Bayi kecil, tumbuh remaja, dewasa seperti ini sekarang. Mohon maaf, kita dulu semua manusia ini kecuali Nabi Adam alaihissalam, ya, itu berasal dari min sulalah min tin, dari saripati tanah, min nutfah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Makanya orang kalau enggak percaya kepada hari berbangkit, lihatlah, perhatikanlah asalnya dia dulu dari apa. Hanya dari mimma immahin, dari air yang hina, yaitu nutfah. Masya Allah. Allah kuasa menciptakan manusia dari saripati tanah, dari nutfah. Maka nanti kalau Allah bangkitkan orang setelah meninggal, menciptakan yang belum ada saja Allah kuasa, apalagi mengembalikan yang sudah ada. Nah, logikanya begitu. Nyiptain yang belum ada aja Allah mampu menciptain kita, apalagi hanya untuk sekedar mengembalikan yang sudah ada. Maka kalau ada orang yang enggak percaya kepada hari berbangkit, lihatlah, perhatikanlah dari apa ia diciptakan, agar menyadari kuasanya Allah menciptakan manusia. A inna lamarduduna fil hafirah.
Apakah nanti kami akan dikembalikan dalam keadaan seperti semula kalau kami sudah mati nanti di alam kubur? Aidza kunna izaman nakhirah, aidza kunna izaman nakhirah, kami apakah akan dibangkitkan kalau kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur? Kita jamaah yang kami hormati, manusia biasa, kalau dikubur beberapa hari, mana yang pertama kali hancur? Yang pertama kali pecah itu apa? Orang kalau dikubur di tanah beberapa hari akan hancur jasadnya. Apa yang pertama kali hancur? Sebelum perut, mata hancur, pecah. Terus perut terburai, dimakan cacing-cacing tanah. Kecuali orang-orang tertentu, para nabi, para rasul, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jasadnya masih utuh. Kalau kita orang biasa akan hancur. Orang-orang yang enggak percaya, apakah nanti kami kalau sudah jadi tulang belulang yang hancur dihidupkan lagi? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi orang kalau meninggal itu bukan selesai. Dia masuk ke dalam gerbang pertama kehidupan akhirat. Itu namanya alam barzakh. Barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ada kehidupan lagi namanya di alam barzakh. Dan bagaimana hidup Allah yang paling tahu. Dan itu nggak bisa dieksperimenkan, nggak bisa. Ada eksperimen nih, misalnya mati ke alam kubur, nanti alam kubur dia balik lagi ke dunia, dia cerita. Oh, nggak bisa. Dari mana kita tahu itu? Dari Al-Quran, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran itu berbicara sebelum penciptaan sampai nanti setelah kehidupan di dunia, kehidupan akhirat nanti Allah ceritakan melalui Al-Quranul Karim, menjadi pedoman. Nanti banyak orang yang nyesal baru, kepengen balik lagi ke dunia. Dulu waktu di dunia dia mengingkari hari berbangkit, tapi kalau sudah nyata baru nyesal. Nah, kita ini orang beriman, di antara rukun iman yaitu percaya kepada kehidupan akhirat. Jamaah yang kami hormati, qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu idzan tilka, qalu tilka idzan karratun khasirah. Orang-orang yang mendustakan, mereka menyesal, merugi. Begitu melihat bahwa apa yang difirmankan Allah, orang-orang yang sudah mati dihidupkan lagi, orang-orang yang dulu mengingkari nyesal. Begitu melihat bahwa Allah mengembalikan, menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Qalu tilka idzan karratun khasirah.
fa innama hiya jazratu wahidah. Bagi Allah itu cukup mudah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Sahlatun, mudah dengan kekuasaan Allah. Hanya dengan tiupan malaikat Israfil, satu kali tiupan, semua orang yang sudah mati dibangkitkan dari alam kubur. Hanya satu kali tiupan oleh malaikat Israfil. Fa innama hiya jazratu wahidah. Malaikat Israfil itu nanti akan meniup dua kali. Tiupan pertama itu dihancurkannya alam ini, dimatikan semua, kullu man 'alaiha fan. Itu tiupan pertama, hanya sayhata wahidah, satu kali tiupan. Ditiup oleh malaikat Israfil sangkakala. Lalu berikutnya nanti ada tiupan yang kedua, ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama menghancurkan alam ini, termasuk mematikan semua yang ada. Lalu tiupan yang kedua menghidupkan kembali orang yang sudah berada di alam kubur. Hal ataka hadisu Musa. Hal ataka hadisu Musa. Apakah telah datang kepada engkau yaitu hadis Musa? Hadis Musa. Hadis Musa yaitu tentang cerita Nabi Musa alaihis salam. Allah menceritakan Rasul yang Allah jadikan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Allah ceritakan para anbiya, Allah ciptakan para rasul, Allah kisahkan itu. Hal ataka hadisu Musa. Nabi Musa alaihi salam diturunkan saat itu menghadapi siapa? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadi Tuwa. Nabi Musa, semua rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya itu membawa ajaran misi risalah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Nabi Isa itu bukan mengajak, hai umatku sembahlah aku, enggak. Nabi Musa enggak pernah mengatakan, hai umatku sembahlah ibuku, hai umatku sembahlah aku, jadikan aku anak Tuhan, jadikan aku Tuhan, jadikan ibuku Tuhan. Enggak. Yang berbeda nanti beberapa ajarannya saja. Tapi misi risalahnya sama, pokoknya sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Musa mendapatkan perintah untuk menghadapi Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun ke jalan tauhid, la ilaha illallah. Izhab ila Fir'aun. Hai Musa, pergilah ke Fir'aun. Izhab ila Fir'aun. Innahu tagha. Innahu tagha. Fir'aun itu tagha. Apa itu tagha? Tajawaza al-had alal khaliq, sudah melampaui batas. Itu tagha. Jamaknya orangnya toghin, jamaknya tuat. Itu berarti
telah melampaui batas. Itu Firaun itu togha, melampaui batas. Ya, sudah berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Firaun itu menyatakan Tuhan yang paling tinggi. Masya Allah. Katakan kepadanya qaulan laina, ucapan yang lemah lembut. Itu Firaun yang udah benar-benar ngaku Tuhan. Jadi nggak boleh kepada pemimpin itu caci maki, sumpah serapah. Itu tidak diajarkan oleh agama. Menghina pimpinan nggak boleh. Harus ada akhlak. Nabi Musa saja diajarkan oleh Allah datangi Firaun, ajak kepada tauhid, tapi dengan ucapan apa? Lemah lembut. Masya Allah. Fakullaka ila anta zakka. Ya, katakan kepada Firaun itu agar dia tazkiyah, agar dia apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini kita berbicara, Al-Quran berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihis salam menghadapi Fir'aun, agar Fir'aun itu mensucikan dirinya, mentauhidkan Allah, agar Fir'aun itu takut kepada Allah, ya. Fa'arahul ayatal kubra. Maka nanti itu Allah perlihatkan mukjizatnya Nabi Musa alaihis salam, yaitu asa. Apa itu asa? Tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa juga bisa membelah lautan. Itu namanya mukjizat. Untuk apa mukjizat itu? Karena menghadapi Fir'aun ini perlu ada namanya mukjizat. Untuk menguatkan kenabian, untuk menguatkan kerasulan. Karena ini yang dihadapi siapa? Fir'aun. Harus ada bukti. Ini zaman sekarang orang main enak banget ngaku nabi. Mana? Ngaku nabi, dapat wahyu. Nabi dan Rasul itu diperkuat dengan namanya mukjizat. Mukjizat itu Allah datangkan untuk menguatkan kerasulan, untuk menguatkan kenabian. Nabi Musa ini diberikan mukjizat, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan bisa juga dengan izin Allah membelah lautan. Ini nanti kita akan teruskan ayat ini, masih berkisar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam menghadapi raja yang zalim lalim, mengaku Tuhan. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.